semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rofina Emilia Jelita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat dan menjelaskan isi dari video parodi yang telah saya buat, dan ini merupakan tugas mingguan dari buku yang telah saya review. Dan buku yang telah saya review itu menjelaskan tentang partisipasi buruh, dilema demokrasi dan responsivitas kebijakan. Dan ini merupakan tugas mingguan yang ketiga dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada buku yang telah saya review mengenai partisipasi buruh, itu juga menjelaskan mengenai memerangi perang melawan kemiskinan dan kewarganegaraan yang miskin. Dan pada video parodi yang saya buat, saya akan berperan sendiri, di mana pada video tersebut saya lebih mengarah kepada kasus kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini, dan saya akan membuat video yang lebih bagaimana tanggapan seorang ibu, atau bagaimana dia memberikan solusi dari dia tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia, dan bagaimana dia menjelaskan partisipasi kita sebagai warga negara dalam mengatasi kemiskinan ini. Baik teman-teman, untuk lebih jelas dari isi video parodi yang saya buat, silakan teman-teman menonton video berikut ini. Selamat menonton. Selamat pagi Bu, mohon maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Ini saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang Ibu. Saya dari jurusan Sosiologi semester 7. Nama saya Ovin Ibu. Jadi saya ada tugas dari dosen saya untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Dan saya ini pilih salah satu masalah itu tentang kemiskinan, dan saya memilih Ibu sebagai informan yang ingin saya wawancara hari ini, Ibu. Oh iya ya, selamat datang di ini ya, Uvin, di kantor saya ini ya. Ya tidak apa-apa, tidak mengganggu juga ya. Ibu senang kamu mau ini ya, ibu senang untuk jadi informan untuk apa ya, masalah yang dibahas oleh adik Uvin, untuk pasti ini untuk tugas kuliahnya ya. Ya tidak apa-apa, saya bisa meluangkan waktu untuk apa ya, membicarakan mengenai itu masalah kemiskinan. Tidak apa-apa, kamu bisa tanya-tanya di saya. Oh baik Ibu, terima kasih ya, terima kasih untuk waktunya Ibu. Baik Bu, mungkin saya bisa langsung saja Ibu. Pertanyaan pertama dari saya, kali ini tidak banyak juga pertanyaan Ibu, hanya beberapa saya ini untuk tambahan dari tugas kuliah saya Ibu. Jadi pertanyaan pertama ini, bagaimana tanggapan dari Ibu mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia ini Bu? Bagaimana Ibu melihat apa ya Bu, kemiskinan yang terjadi di negara kita ini? Baik ada Govin ya. Seperti yang kita tahu itu kan, kemiskinan itu apa ya, kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan makanan ya, dan juga itu merupakan bukan hanya dari makanan, tapi dari sisi tempat tinggal, pendidikan, kemudian kesehatan. Lalu kemiskinan itu bisa disebabkan oleh kelangkaan atau alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan atau pekerjaan. Lalu kalau bicara soal pendidikan kemiskinan yang ada di Indonesia ya, kita lihat ya, itu sangat sudah tingkat berapa itu ya, sangat serius sekali kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Dan dikarenakan lihat dari sisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, terus hingga banyak anak-anak yang di zaman sekarang itu tidak sekolah ya, banyak yang jadi pengemis, pengamen di jalanan karena ketidakmampuan dari keluarga untuk menyekolahkan mereka. Lalu kalau misalnya kita lihat kenapa kemiskinan itu bisa terjadi, kita tidak bisa mempersalahkan dari sisi siapa, sisi dari pemerintah ataupun dari masyarakat itu sendiri.
berkaitan dengan bicara kemiskinan ya, pendapat dari ini tentang kemiskinan di Indonesia ini, gue ada data ini. Memang ya, kemiskinan di Indonesia ini dari tahun ke tahun itu semakin melonjak, apalagi di tengah pandemi ini ya. Ini gue ada data dari teman ibu juga. Ini jumlah penduduk miskin pada September itu bertambah 1,13 juta dibandingkan dengan Maret 2020. Kemudian jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin itu naik 2,76 juta orang. Sedangkan kalau dibandingkan September 2019 ke September 2020, presentasi penduduk miskin meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%. Kemudian jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang. Lalu menurun 0,53 juta orang terhadap di September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Pada tahun 2012 itu kemiskinan di Indonesia berada pada angka 29,25 juta. Itu dari tahun ke tahun itu semakin melonjak ya. Itu banyak pengaruh dari adanya kemiskinan di Indonesia, terjadi kemiskinan di Indonesia. Ya Ibu, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan pertama saya Ibu. Ya Bu, lumayan melonjak juga ya Bu, kemiskinan kemiskinan yang terjadi di negara kita ini dari tahun ke tahun itu sangat melonjak. Saya rasa mungkin bukan di negara kita saja, mungkin di negara lain juga seperti itu. Apalagi di tengah pandemi ini banyak masyarakat yang sudah tidak bekerja ya, apalagi yang kerja di perusahaan ataupun yang di toko-toko gitu Bu, mungkin untuk sementara itu belum bisa bekerja. Lalu Ibu, pertanyaan berikutnya, kira-kira apa sebenarnya motif dari adanya terjadinya kemiskinan di Indonesia ini? Kira-kira dari sisi mana yang kita harus salahkan? Kira-kira apa sebab akibatnya ini terjadi kemiskinan? Baik, dari pertanyaan kamu ini mungkin Ibu harus perlu jelaskan jenis-jenis kemiskinan itu ya, walaupun tidak ada di daftar pertanyaan kamu, tapi Ibu rasa supaya bisa menambah wawasan kamu dan juga ya sebagai tambahan di tugas kamu itu ya. Kemiskinan itu kan ada kemiskinan absolut. Lalu kemiskinan absolut itu merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu kemiskinan relatifnya itu merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Lalu ada juga kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan atau pemboros ya. Misalnya ada Ovin ini nanti kalau selesai sekolah terus tidak mau cari kerja gitu, hanya malas-malas saja di rumah, terus tapi mempunyai gaya hidup yang tinggi ya. Jadi itu salah satu kemiskinan yang disebabkan oleh adik Ovin sendiri. Lalu ada kemiskinan struktural. Lalu kemiskinan struktural itu merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya yang tersedia bagi mereka. Lalu pertanyaannya tadi kan faktor sebab terjadinya kemiskinan itu ya. Ada penyebab dari kemiskinan itu sebenarnya itu ada dari faktor internal atau faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, terus tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna dan sebagainya. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial,
struktur sosial, kebijakan, dan program pemerintah yang tidak merata dan lain-lain. Lalu pertanyaan tadi kan penyebab dari kemiskinan dari ibu. Penyebab kemiskinan itu karena tingkat pendidikan yang rendah, itu yang pertama ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh orang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Jadi untuk adik Ovin yang masih sekolah, usahakan sekolah baik-baik ya, supaya nanti bisa dapat pekerjaan. Lalu kalau misalnya selesai sekolah, cari kerja, itu entah berapapun uang yang dihasilkan ya harus bersyukur ya, supaya kalau tidak ingin melarat, lalu tidak boleh minta-minta terus sama orang tua, kan lebih enaknya bekerja sendiri lalu dapat uang sendiri ya. Terus yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Yang kedua tadi itu terbatasnya lapangan pekerjaan. Penyebab kemiskinan yang kedua ini, dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan maupun modal. Seperti yang kita lihat ya, seperti yang ada mungkin tahu bahwa banyak pengangguran di berbagai negara ya. Sebenarnya bukan di Indonesia, di negara lain juga ada yang menganggur terus menjadi patokan kemiskinan di suatu negara. Semakin besar jumlah pengangguran, maka semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga disebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik. Lalu yang ketiga itu malas bekerja. Nah ini juga penyebabnya kan. Penyebab kemiskinan ketiga itu malas bekerja. Itu hal yang sering menjangkit seseorang itu tidak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir ya. Jangan pernah beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Kalau dari kita sendiri tidak ingin mengubah pola hidup kita ya, otomatis kita akan hidup seperti itu terus ya. Selalu di posisi bawah atau disebut miskin gitu ya. Harus ada kemajuan untuk merubah pola hidup kita. Kalau ingin kaya, ingin ada uang ya harus bekerja. Apapun pekerjaannya, intinya di sini ya maksud ibu harus halal, mendapat uang halal. Artinya uang yang dari kerja yang kamu dapat itu kamu bisa mendapatkan uang, dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Dari kamu mendapatkan pekerjaan itu kamu bisa dapat uang ya, kamu bisa membeli apa yang kamu mau ya, tanpa harus meminta sama orang gitu. Jadi jangan ada anggap bahwa kemiskinan itu takdir ya. Misalnya dari orang tua, Dovin itu tidak berpendidikan lalu bekerja sebagai petani. Setidaknya dari Dovin sendiri harus punya niat untuk mengubah hidupnya, bukannya dari Dovin sendiri juga mengubah hidup orang tua supaya bisa hidup enak begitu ya. Lalu yang keempat ini beban hidup keluarga ya. Mungkin ini juga jadi salah satu faktor dimana ketika seorang menjadi anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi ya, beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus hidup gitu ya. Misalnya dalam satu keluarga itu ada berapa anak begitu ya, pasti apalagi kalau misalnya penghasilan kecil, pasti itu bisa dikatakan ya jadi keluarga yang mungkin terbebani dengan keadaan ekonomi keluarga ya, sementara harus menghidupi keluarganya dan juga anak-anak. Lalu keterbatasan sumber daya gitu. Masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan, salah satunya itu keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber daya modal gitu. Di sini ya mungkin kalau orang kaya ya, kalau dia banyak uang mungkin dia bisa membuka usaha ya kalau dia banyak uang. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak mampu ya, pastikan menggunakan yang seadanya saja gitu. Jadi ini salah satu faktor karena tidak ada modal untuk membuka usaha ya. Jadi bekerja seadanya berapa hasilnya, intinya dia bisa menikmati kehidupannya, bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya. Saya rasa seperti itu. Baik Ibu. Terus dari jawaban dari Ibu, bagaimana solusi untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini? Kira-kira solusi dari Ibu itu seperti apa? Baik, untuk mengatasi kemiskinan ini ya, sedikit solusi dari Ibu. Mungkin yang pertama itu update data penduduk ya.
siapa-siapa yang menerima bantuan begitu. Terus yang kedua, integrasi penyaluran bansos, kemudian adanya subsidi administrative fees, lalu yang terakhir itu mungkin adanya kerjasama yang baik antara itu, mungkin perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi kemiskinannya, terutama mungkin dalam mengurangi kasus korupsi ini, supaya kemiskinan di Indonesia ini bisa dikurangi ya, tidak ada anjlok dari tahun ke tahun ya. Saya rasa itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatan dari Ibu sudah memberikan informasi dan jawaban dari Ibu mengenai pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kalau begitu Ibu, saya permisi dulu ya Ibu ya. Selamat permisi. Baik teman-teman, dari video parodi yang telah saya buat, sedikit penjelasan dari saya mengenai isi buku dan juga video yang saya buat. Seperti yang kita ketahui bahwa praktik demokrasi tidak sama dengan teorinya. Kedaulatan rakyat sering digagalkan oleh politik yang haus akan kekuasaan elit. Padahal orang-orang di era reformasi sudah tidak ada lagi diharapkan, hanya berperan terbatas atau hanya sebagai pemberi atau memperbarui legitimasi politik atau hanya sebagai objek kegiatan politik. Dan dikhawatirkan karena praktik demokrasi elektoral sangat terasa semakin jauh dari semangat prinsip-prinsip demokrasi. Ada masih meluasnya perilaku yang menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi, seperti politisasi sara atau suku, agama, ras, dan antara golongan, atau politik identitas, kriminalisasi lawan politik, kemudian penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan intimidasi, aparatur negara yang tidak netral, atau penyelenggaraan pemilu, praktik politik uang, kemudian lelang dan suap yang sehat, pemalsuan dokumen, dan manipulasi prosedur operasi. Akibatnya terpilih pemimpin tidak sering melayani rakyat. Semua kebijakan yang diambil adalah seringkali bias terhadap kepentingan elit penguasa atau kepentingan investor, dan cenderung sangat minim bahkan tanpa melibatkan orang-orang. Dan pastinya dari kelalaian tersebut berimbas kepada masyarakat, sehingga sampai saat ini kemiskinan dari tahun ke tahun terus bertambah, dan karena kasus-kasus dari terutama kasus korupsi yang terus saja terjadi yang kian memburuk, sehingga berdampaknya kepada masyarakat yang semakin susah atau sulit dalam memenuhi kebutuhan ekonominya karena keadaan yang tidak memungkinkan. Lalu seperti yang kita tahu bahwa dan juga tingkat kemiskinan kewarganegaraan bagi seluruh penduduk dan kurangnya pemberdayaan orang miskin yang telah membiarkan orang miskin terus berada pada posisi terbawah atau terendah, lalu kurang berpendidikan dan ditolak secara sosial yang sama berdiri untuk dimanipulasi dalam politik. Aktor politik elit menggunakan orang miskin untuk mengejar kepentingan mereka tanpa memungkinkan orang miskin untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Kemiskinan bertahan bukan untuk kebutuhan ekonomi tetapi untuk kepentingan politik. Menyelesaikan kemiskinan untuk memerangi kemiskinan secara aktif dan efektif membutuhkan lebih dari memenuhi kebutuhan material dengan bantuan tunai dan non tunai. Dan itu membutuhkan yang pemberdayaan dan bantuan dalam ukuran yang sama dari kemiskinan lembaga dan status. Kemudian dari video parodi yang saya jelaskan atau yang saya buat, bahwa dalam mengatasi kemiskinan untuk partisipasi kita dalam mengatasi kemiskinan, yaitu kita berusaha semampu dan sebisa kita, dan harus adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah. Mungkin alangkah baiknya juga kita bisa memberontak dan mencari tahu dana-dana yang tidak sampai ke tangan masyarakat dalam merealisasikan kerja mereka dalam membantu masyarakat, terutama dana bantuan. Kita bisa cari tahu sendiri di mana dana tersebut dan harus berani bertanya. Lalu kemudian di zaman sekarang, generasi sekarang, harus berani mencari pekerjaan dan hilang rasa malas agar kita bisa menghindari yang namanya miskin jika kita tidak ingin jatuh atau
tidak ingin hidup seperti itu. Kita mesti berani bertanggung jawab dengan hidup kita. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu penjelasan singkat dan juga video parodi yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.